Sebagian besar anak TK SD atau masa kanak-kanak ketika ditanya gurunya, cita-citanya mau jadi apa, nak? Sebagian besar menjawab tentara. Prajurit TNI adalah impian banyak orang. Prajurit TNI atau tentara itu adalah satu profesi yang banyak diimpikan generasi bangsa. Nah, sahabat koran Seruya TV dimanapun berada, kali ini kami kedatangan narasumber yang cukup spesial yang akan mengurai banyak hal tentang penerimaan prajurit TNI. Nah, kita sapa saja narasumber kita, Bapak Dandim 1403 Kota Palopo, Letkol Armet Kabit Bintoro P, SIP. Nah, apa kabar ini Pak Dandim? Terima kasih sebelumnya atas undangan dari Surya TV untuk menanyakan terkait dengan penerimaan prajurit TNI. Alhamdulillah kabar baik pada sore hari ini. Itu Pak Khairul. Saya panggil komandan ini atau Pak Dandim? Silakan, Ya, bebas biar sembarang. lebih enak. Iya, boleh. Ya, siapa Pak Dandim? Ini kan sekarang secara nasional pemerintah pusat melalui Mabes TNI ini kan membuka penerimaan prajurit TNI gelombang 1. Iya. Nah, khusus wilayah Luhraya ini kan dibawahi Kodim 1403 Palopo. Ya. Ini memang Kodim 1403 Palopo ini juga sudah membuka penerimaan untuk gelombang pertama. Siap, terima kasih Pak Khairul. Untuk penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat untuk gelombang pertama ini kita membuka calon tamtama. Calon tamtama. Ya, ini membuka kesempatan kepada seluruh adik-adik yang berada di wilayah jajaran Kodim 1403 Palopo. Silakan untuk melaksanakan pendaftaran baik secara online maupun secara datang langsung. Bisa ke Ajen Kodam yang di Makassar atau bisa ke Kodim 1403 Palopo, nanti akan kita bantu dalam pendaftaran. Ini kan ada persyaratan. Nah, katakanlah saya punya keluarga atau adik mau ikut seleksi prajurit TNI ini. Dia masih bersekolah kelas 3 SMA tahun ini. Apa bisa ikut proses itu? Untuk saat ini apabila masih adik-adik itu masih dalam sekolah, mungkin bisa dipersiapkan saja dulu untuk mengikuti seleksi prajurit TNI Angkatan Darat. Waktu yang ada mungkin ada disiapkan kesehatan, jasmaninya, dan akademik atau beberapa tes yang lain. Ini kan ada batasan umur. Terus dalam mengikuti proses penerimaan prajurit TNI ini kan ada persyaratan khusus, ada persyaratan umum. Dan mungkin Pak Dandim bisa mengurai apa sebenarnya persyaratan khusus ini. Baik, terima kasih Pak Herdin. Jadi untuk penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat, khususnya nanti yang dalam waktu dekat ini, yaitu calon tamtama, secara umum ada persyaratannya. Yang pertama pasti warga negara Indonesia. Siap. Terus berkelakuan baik, umur 18 sampai 25 tahun, memiliki kesehatan yang baik, dan tentu dengan kondisi jasmani yang baik yang sudah dipersiapkan. Adapun persyaratan khususnya diantaranya tidak memiliki tindik seperti itu. Terus tato itu tidak boleh. Kesehatan nanti ada aturan atau ada kriterianya, termasuk nanti jasmani kita ada lari 3.200 meter. Terus ada pull up 1 menit, sit up 1 menit, termasuk mungkin nanti lari shuttle run, termasuk renang 50 meter berbagai macam gaya. Itu beberapa persyaratan yang harus dilakukan. Nah, ini kan Kodim 1403 Palopo ini kan membuka penerimaan. Penerimaan itu berlangsung di Kodim atau Kodim 1403 ini hanya sebatas menerima, terus ada berjenjang. Siap, terima kasih. Jadi dalam penerimaan calon prajurit TNI ini kami Kodim 1403 Palopo hanya sebatas menerima saja, terus memberikan informasi apabila ada dari adik-adik membutuhkan informasi terkait dengan bagaimana pendaftaran prajurit TNI Angkatan Darat. Setelah nanti mendaftar dalam penerimaan, adik-adik ini nanti akan melaksanakan seleksi di Makassar tentunya. Ya, betul. Menjalani beberapa tahapan seleksi.
yang dilaksanakan di Makassar dengan dilaksanakan oleh panitianya sendiri. Ya. Nah, ini kan tadi Pak Dandim mengurai bahwa ada persyaratan khusus Ya. bagi calon prajurit TNI, Tindik dan Tato. Nah, katakanlah saya punya keluarga mau ikut, pernah bertato, terus dihapus. Ya. Kira-kira bisa menjadi solusi kalau dihapus atau memang yang sudah pernah bertato tidak bisa? Sepengetahuan kami memang Ya. persyaratan tidak boleh bertato ya, Pak Heru. boleh. Jadi kalau seumpama mungkin nanti yang lain, ya kami belum bisa ini. Karena dari panitia memang sudah ada aturan tindik dan bertato tidak boleh, kecuali mungkin ada sesuatu hal terkait dengan kesehatan dan sebagainya. Nanti akan menjadi pertimbangan dari panitia. Iya. Gitu. Nah, jadi adik-adik yang bercita-cita menjadi prajurit TNI, ya hindari Ki, seperti apa yang disampaikan Pak Dandim, yang Ki bertato, bertindik dan jaga Ki kesehatan. Ya. Nah ini Pak Dandim, bahwa proses rekrutmen prajurit TNI kan panjang tahapannya. Ya. Mungkin bisa kita uraikan supaya adik-adik kita yang mau ikut seleksi ini bisa tahu bahwa setelah saya mendaftar, persyaratan saya penuhi, apa yang harus, tahapan-tahapan apa selanjutnya, kan pasti panjang ini prosesnya. Baik, terima kasih. Jadi adik-adik sekalian, dalam proses rekrutmen atau untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, yang pasti langkah pertama kita masuk pendaftaran. Pendaftaran, di situ ada beberapa administrasi, diantaranya warga negara Indonesia, berkelakuan baik, terus memang memiliki ijazah untuk SMA, berbagai macam jurusan tentunya. Termasuk mungkin paket C juga boleh, Bolehkan. Siap, diperbolehkan. Setelah persyaratan itu dipenuhi semua, silakan adik-adik untuk datang atau online ke Ajen Kodam. Kalau di Provinsi Sulawesi Selatan atau di Kodim 1403 Palopo, silakan bisa mendaftar di Makassar. Nah, setelah melaksanakan pendaftaran, tentunya akan menerima nomor pendaftaran. Kemudian nanti masuk ke tahapan melaksanakan seleksi kesehatan. Di situ ada kesehatan dalam dan kesehatan luar. Kesehatan luar diantaranya seperti mata, telinga, kulit, seperti itu. Setelah selesai, baru nanti akan melaksanakan tes seleksi kesehatan dalam tentunya. Seperti jantung, paru-paru siap, ginjal, seperti itu. Setelah tes kesehatan selesai dan dinyatakan lulus, karena kalau saya dulu per tahapan, jadi setelah selesai kesehatan, kita melaksanakan seleksi selanjutnya. Di antaranya itu jasmani. Nah, untuk jasmani ini ada beberapa item yang perlu dilaksanakan atau diuji. Yang pertama adalah nanti lari 3.200, setelah itu pull up 1 menit, sit up 1 menit, push up 1 menit, dan renang 50 meter berbagai macam gaya. Ditutup lagi nanti ada postur untuk dilihat bagaimana siap tingginya. Untuk tingginya ini, alhamdulillah untuk tahun ini itu ada penurunan dari panitia yang tadinya 163. Ini kabar baik bagi adik-adik semua, minimal 160. Ya. Tapi kan tidak hanya tinggi, katanya juga disesuaikan tinggi badan dengan berat badan. Betul. Seperti itu. Betul. Memang ada aturannya, Pak Heru. Jadi ada aturannya 160 contoh tingginya, nanti berat badan ya mungkin 60. Itu ada aturannya. Ada standar. Ada standarnya. Ada standarnya. Tapi nggak usah